Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Gilang Haryono dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem geometri dan transformasi geometri. Sebelum masuk ke materinya, kita lebih baik kita menyimak peta konsep dalam sistem geometri. Ada objek langsung geometri, kemudian dibagi lagi menjadi 4, ada konsep, ada aksioma atau postulat, ada prinsip, ada teorema atau dalil, kemudian ada prosedur. Kemudian ada lagi struktur geometri, itu meliputi titik, garis, bidang, atau istilah tidak terdefinisi dan terdefinisi. Kemudian ada S, himpunan semesta, titik, kemudian dibagi menjadi 2, ada himpunan garis, kemudian himpunan bidang. Mari kita membahas mengenai apa sih geometri itu. Pengertian sistem geometri. Geometri merupakan salah satu sistem dalam pendidikan matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Nah, ini kurang dalam materi ini. Bidang disusun akan menjadi sebuah bangun ruang. Kumpulan dari beberapa bidang itu nanti akan membentuk bangun ruang. Kita bisa lihat contoh ini ada di gambar. Ini ada titik-titik, kemudian titik-titik ini menjadi garis, kemudian garis disusun menjadi persegi atau bidang, maksud saya, maaf. Jadi bidang, kemudian bidang disusun lagi menjadi bangun ruang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jenis-jenis geometri. Pertama ada geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut dalam bidang. Kemudian ada geometri bangun ruang, yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Kubus itu merupakan juga bangun ruang. Geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Kemudian ada geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Kemudian geometri analitik, yaitu aplikasi atau metode aljabar pada geometri. Bisa dilihat dari contoh gambar di samping. Ini ada sebuah geometri bidang. Ini ada sebuah bidang jajar genjang. Ada alas A sebagai alas, T sebagai tinggi. Kemudian ini ada kubus. Kemudian ini ada geometri diferensial. Definisi geometri. Dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk memecahkan masalah. Misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinator, vektor, dan transformasi. Nah, sekarang kita menginjak transformasi geometri atau transformasi geometri. Pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan proses perpindahan suatu titik atau garis atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Menurut sumber dari Wikipedia, transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri yang diakibatkan karena translasi, dilatasi, transformasi, persesuaian metrik, rotasi, refleksi, dan lain-lain. Dan ada jenis-jenis transformasi geometri. Jenis-jenis transformasi geometri ada 4, yaitu translasi atau perpindahan, kemudian ada refleksi, pencerminan, kemudian ada rotasi atau perputaran, kemudian ada dilatasi, pembesaran.
Nah, berikut di samping ada contoh gambar dari transformasi geometri. Dari jenis-jenis tadi kita jelaskan, translasi dengan kata lain pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Ini contoh gambarnya. Semulanya di sini, jadi di sini mengalami pergeseran. Kemudian ada rotasi atau perputaran. Pengertiannya adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran. Diingat ya, sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasinya, titik perputarannya. Misal ini ada sebuah segitiga A, B, C, kemudian dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam, berarti itu ke kiri 90 derajat. Nah, maka wujudnya seperti ini. Ini dari titik A mengintari sumbu menjadi 90 derajat, jadi di sini. Kemudian di titik C juga sama demikian. Kemudian ada refleksi. Refleksi adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama. Dengan jarak sama dengan 2 kali jarak ke cermin. Dengan catatan jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kemudian geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Sebagai contoh ini, ketika kalian bercermin di depan cermin, itu bayangan kalian atau objek di depan kalian itu sama, ya kan? Jarak titik ke cermin itu sama. Kemudian ada dilatasi. Pengertian dilatasi adalah transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Misal dalam kehidupan sehari-hari, misal kalian bermain bayangan menggunakan lilin itu atau senter. K itu adalah lilin, kemudian A itu adalah kubus. Nah, hasil dari dilatasinya akan seperti ini. Jadi lebih besar. Dan dengan catatan semakin jauh jarak objek dengan hasil dari dilatasinya, maka akan semakin besar hasil dilatasinya. Nah, sekarang dari pengertian dan penjelasan tadi, kita ambil nih kesimpulannya. Perbedaan transformasi geometri dan sistem geometri. Pertama, jenis-jenis transformasi geometri. Jenis-jenis transformasi geometri adalah ada 4, yaitu translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Kemudian jenis-jenis sistem geometri ada geometri bidang, ada geometri bangun ruang, ada geometri diferensial, ada geometri analitik, dan sebagainya disebut di awal tadi. Kemudian perbedaan selanjutnya itu pengertian transformasi geometri. Pengertian transformasi geometri itu sendiri adalah proses pemindahan suatu titik atau garis. Proses perpindahan itu transformasi. Titik atau garis atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Itu pengertian dari transformasi geometri. Kemudian pengertian dari sistem geometri adalah salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, konsep awal, yakni titik. Kemudian titik digunakan untuk membentuk garis. Dari garis itu akan menyusun sebuah bidang.
Kemudian dari bidang akan menyusun sebuah bangun ruang. Seperti itu ya. Nah, dari sini saya harap kalian semua paham apa perbedaan transformasi geometri dan sistem geometri. Ini secara umum aja, perbedaan transformasi geometri itu dari yang saya ketahui itu ada dua. Pertama ada jenis, kemudian ada pengertian. Dari pengertiannya aja beda, apalagi jenis. Baik, terima kasih. Demikian media pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya dari saya mohon maaf karena dari kesalahan dan kecerobohan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.